Genbi kenalkan beasiswa Bank Indonesia kepada pengunjung Bazar UMKM. Generasi baru Indonesia atau yang biasa kita sebut Genbi adalah julukan untuk mahasiswa peraih beasiswa dari Bank Indonesia. Bank Indonesia Tegal turut meriahkan Bazar UMKM yang digelar di UMKM Center Wonopringgo oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dalam Bazar UMKM ini, Bank Indonesia membuka 4 stand yang memamerkan hasil karya produk unggulan Kabupaten Pekalongan dan hasil karya para mahasiswa Genbi sendiri seperti basreng, biting-bitingan, dan jajanan lainnya. Di hari kedua Bazar UMKM 1 Maret 2023 ini, tim RKS mendatangi stand Bank Indonesia Tegal dan bertemu dengan para mahasiswa Genbi yang berjaga di stand tersebut. Saya Fadila, kali ini di talk show bersama dengan Genbi, para peraih beasiswa Bank Indonesia, dan bertepatan di tempat Bazar UMKM Center yang ada di Kecamatan Wonopringgo. Dan kali ini spesial sekali, kita akan bahas soal beasiswa Bank Indonesia. Jadi buat adik-adik para mahasiswa yang ingin tahu apa itu beasiswa Bank Indonesia, bagaimana programnya, seberapa asyiknya sih jadi anggota Genbi, simak terus video kita kali ini. Dan untuk membahas beasiswa kali ini, saya Lala Fadila sudah menghadirkan 2 narasumber dari mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan selaku peraih beasiswa Bank Indonesia. Ada di sebelah saya Mbak Rosita, apa kabar? Kabar baik Mbak Lala. Mbak Lala sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik sekali. Dan di sebelahnya Mbak Rosita ini juga sudah ada Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi, apa kabar? Selamat sore, baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, mitra RKS sudah ada Mbak Rosita dan juga Mbak Dewi di sebelah saya yang akan menjelaskan apa saja program beasiswa Bank Indonesia yang anggotanya ini disebut Genbi ya. Nah, apa sih itu Genbi? Kenapa disebut Genbi? Kita bakal tanya dulu nih ke Mbak Rosita dulu ya. Okay. Mbak Rosita, apa itu Genbi? Banyak sekali yang penasaran yang belum tahu kepanjangan dari Genbi nih. Ya, jadi Genbi itu akronim ya Mbak, dari Generasi Baru Indonesia. Yang mana itu merupakan sebuah komunitas dari para mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi kan Bank Indonesia itu memiliki salah satu program sosial ya, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, itu memberikan beasiswa bagi para mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia. Dan sebutannya dari para beasiswa penerima itu Genbi. Genbi itu, ya. Oh ya, jadi buat sebutan para penerimanya ya. Betul. Nah, untuk menjadi anggota Genbi ini yang bisa meraih beasiswa Bank Indonesia ini, apakah dari semua kampus itu bisa daftar atau hanya dari kampus-kampus tertentu saja? Oke, jadi sebenarnya di seluruh kampus-kampus itu tidak semuanya bisa mahasiswanya bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia tersebut, hanya kampus-kampus tertentu. Nah, salah satunya di Pekalongan, Ekskars dan Pekalongan sendiri, itu ada 3 kampus yang bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Di antaranya pertama ada UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, kemudian ada dari Universitas Pekalongan dan juga ada dari UPS Tegal. Hanya dari kampus mitranya saja berarti. Iya, betul, yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia yang ada di Tegal, karena kan kita di Ekskars dan Pekalongan ya Mbak. Iya. Oke, kali ini kita ke Mbak Dewi ini. Mbak minta tolong mic-nya. Nah, untuk Mbak Dewi ini, mahasiswa semester berapa yang bisa ikut Genbi? Maksudnya syarat-syaratnya itu, IPK-nya itu juga berapa? Kalau untuk syarat-syaratnya itu mahasiswa harus bisa menempuh minimal itu 40 SKS Mbak. Berarti semester 4 ke atas gitu. Lah, untuk persyaratannya itu usia di bawah 23, terus mahasiswa aktif dan di situ mahasiswanya itu IPK minimal 3. Minimal 3, 3,00 sudah bisa daftar. Oh iya, nah itu berarti untuk beasiswanya hanya untuk 1 semester saja atau bisa sampai semester 8 atau sampai lulus kayak gitu Mbak? Untuk menerima beasiswa itu 1 semester aja, 1 periode, berarti 2 semester. 2 semester? Iya, lumayan ya mitra RKS ya. Jadi buat kamu yang mau dapetin beasiswa Bank Indonesia selama 2 semester ya, bisa banget nih ikut program Genbi ini.
Nah, selain dari pengenalan tentang Genbi-nya sendiri, gimana nih cara daftarnya? Kita ke Mbak Rosita lagi. Oke. Jadi daftarnya itu bisa melalui kampus kalian ya. Jadi kan karena bisa itu di UIN. Nah, jadi nanti ada web link dari kampus. Pertamanya itu daftar melalui link tersebut. Nah, setelah itu akan ada pengumuman secara administrasi. Itu kurang lebih ada 75 mahasiswa yang lolos administrasi. Nah, setelah itu akan ada seleksi wawancara. Iya, itu seleksi wawancara itu akan dilaksanakan atau dilakukan ya oleh pihak Bank Indonesia langsung seperti itu. Kalau periode aku karena masih COVID, jadi kan itu dilakukan secara daring ya Mbak, pakainya Zoom, terus pakai ya pokoknya media sosial seperti itu. Tapi kalau kemarin itu sudah dilaksanakan secara luring seperti itu. Jadi dilakukan secara luring, terus akan dilakukan seleksi dan jadi ada pengumumannya terakhir 50 mahasiswa penerima beasiswa. Jadi kuotanya untuk 50 mahasiswa? Iya, betul. Bebas dari jurusan apa saja ya? Kalau untuk jurusannya juga enggak semua jurusan bisa mendaftar Mbak. Iya. Berarti yang bisa mendaftar dari jurusan apa saja Mbak? Oke, jadi ini info terbaru ya teman-teman. Di UIN sendiri itu ada kurang lebih 8 jurusan yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Di antaranya itu yang pertama dari Fakultas Ekonomi, FEBI ya Mbak. Di FEBI itu ada 3 jurusan. Di antaranya Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, terus Perbankan Syariah itu bisa mendaftar. Kemudian dari Fakultas Syariah, ketiga jurusan itu juga bisa mendaftar dari jurusan Hukum Keluarga Islam, terus jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara itu bisa mendaftar. Terus ada dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Mbak, itu dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam itu juga bisa mendaftar. Dan yang terbaru ada dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, itu dari jurusan Tadris Matematika, itu baru bisa mendaftar Mbak. Baru tahu ya, ternyata hanya beberapa jurusan saja yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi tidak semua jurusan ya Mitra RKS yang belum masuk ke kuliah, yang lagi milih-milih jurusan dan pengen ngejar target nih buat dapetin beasiswa Bank Indonesia. Jadi bisa udah tahu ya jurusan apa saja yang bisa kamu daftarin biar bisa berkesempatan buat daftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, pastinya selain dapat beasiswa, ada keseruan-keseruan lain nih dari Bank Indonesia sendiri. Ada program-program yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk para peraih beasiswa ini. Kira-kira programnya apa aja? Ke Mbak Dewi Jantian. Untuk programnya itu seperti saat ini itu kan UMKM Mitra Binaan. Di sini kita bekerja sama oleh macam-macam produk atau apa ya, instansi lah gampangannya. Itu kita jadiin satu, kita di sini untuk memperkenalkan kuliner-kuliner khas Pekalongan sendiri. Kalau dari Genbi sendiri itu ada kuliner yang diandalkan gitu. Contohnya basreng Mbak. Oh iya, itu yang lagi ngehits ya. Iya, basreng. Ini produk boleh dilihat yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Selain ada basreng, kita juga ada ini Mbak, biting-bitingan. Ada berbagai macam rasa gitu. Kalau ini hanya coklat dulu. Terus selain itu kita juga memperbanyak apa ya, pembuatan dalam artian kayak buket bunga, pesanan untuk selempang itu Mbak, itu terus ada aksesoris itu terbuat, maksudnya yang dibuat itu dari Genbi sendiri gitu ya. Jadi produktif ya, nggak cuma dapat beasiswa tapi juga dapat pelajaran buat jualan kayak gitu ya, buat bikin produk yang nantinya bisa bermanfaat juga ya setelah lulus kuliah. Nah, ngomong-ngomong soal stand nih, kenapa memilih untuk ikut mengadakan stand di UMKM Center ini? Tujuannya apa nih? Mbak Rosita dia boleh gantian. Tujuannya karena kan ini merupakan momentum ya Mbak sebenarnya buat kita bisa memperkenalkan produk, apalagi ini kan lingkupnya se-Kabupaten Pekalongan dan ini juga termasuknya kan jarang-jarang seperti itu ya Mbak. Jadi kita ingin banget nih memeriahkan pada momentum ini di bulan Ramadan ya Mbak, yang penuh berkah ya. Jadi, ya seperti itu Mbak. Oh ya, oke deh. Nah, untuk harapannya sendiri dari ikut stand ini, harapannya apa ke depannya?
dari ikutan bazar UMKM ini? Ya, Mbak Dewi boleh. Saya untuk kedepannya itu berharap bahwa produk-produk yang ada di Pekalongan sendiri itu dapat mendunia lah, nggak usah mendunia, tapi maksudnya banyak dikenal oleh masyarakat umum dan dikonsumsi gitu. Karena dengan adanya produk-produk yang dibuat oleh kita sendiri itu kan dapat menambah aset Sama pemasukan juga gitu ya, menambah pemasukan untuk kita gitu. Bentuk organisasi Genbi ini ya. Nah, selanjutnya yang pertanyaan terakhir karena sudah larut sore. Harapan sudah. Nah, ini pesan-pesan untuk para calon-calon mahasiswa yang mungkin pengen banget masuk kuliah tapi terkendala biaya dan ternyata ada beasiswa dari Bank Indonesia nih. Pesan-pesan yang bisa kalian sampaikan biar mereka tambah semangat atau mau kuliah kayak gitu biar bisa dapat beasiswa Bank Indonesia juga. Monggo disampaikan. Oke, pesan-pesannya untuk adik-adik yang mau masuk ke kuliah nih. Jadi kalian itu kalau kalian udah punya tekad dan memang kalian itu pengen meneruskan pendidikan seperti itu, maka lakukanlah karena kesempatan itu pasti banyak di perkuliahan. Jadi kalau misal kalian bingung, misalnya kalian pengen kerja juga, kan kuliah juga bisa sambil kerja seperti itu kan Mbak. Jadi banyak kesempatan dan juga peluang sebenarnya pada perkuliahan tersebut dan banyak juga beasiswa tidak hanya dari Bank Indonesia aja tapi juga banyak dari internal maupun eksternal dari kampus kalian seperti itu Mbak. Iya, oke Mbak Dewi mau nambahin? Iya. Monggo Mbak, pesan-pesannya. Pesan-pesannya tetap semangat terus, apapun itu jalanin aja dan semoga kedepannya yang mau mendaftar itu bisa keterima dan menjadi anggota Genbi. Amin. Semangat ya buat adik-adik yang mau masuk kuliah, apalagi ini yang baru mau lulus SMA bentar lagi udah. Ini juga udah mulai pendaftaran ya Mbak ya. Nah, ini nih buat kalian yang belum daftar cepetan ya, mumpung udah mulai pendaftaran nanti kalian juga bisa daftar beasiswa Bank Indonesia dan menjadi anggota Genbi seperti Mbak Rosita dan juga Mbak Dewi yang pastinya programnya itu juga seru banget ya seperti yang tadi sudah diceritakan. Oke deh mitra RKS, karena waktunya sudah habis ya. Jadi saya Lala Fadila harus pamit undur diri dari acara talkshow ini yang sudah berjalan sedari tadi. Terima kasih buat kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.